pantang bersemangat, selalu menghormati, bicara pakai bukti, berjuang demokrasi, suara rakyat di hati, dialah calon pemimpin sejati. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dikala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata, tempat aku nanti tua sampai akhir menutup mata. Pemirsa setia TVRI, selamat datang dalam Lomba Debat SMA dan Setara. Demokrasi, debat modern dan kreatif generasi 2023. Sebagaimana kita tahu, Frans, hari ini tentunya adalah hari yang sudah sangat dinanti-nantikan. Karena bersama kita akan mencari tahu siapakah yang akan menjadi juara atau pemenang dari debat demokrasi 2023 ini.
Dan tentunya kegiatan ini adalah untuk membantu membangun Indonesia agar lebih maju dan juga menciptakan pemimpin penerus generasi bangsa yang mampu bekerja sama dengan semua lini masyarakat. Dan senang sekali saya Fransikolas dan rekan saya Conchita Caroline. bisa terlibat aktif dalam acara hari ini. Dan sebelum kita masuk ke rangkaian acara pada hari ini, mari bersama-sama kita saksikan terlebih dahulu. Berikut ada tayangan singkat mengenai tim-tim yang lolos ke babak Grand Final hari ini. Om Swastiastu. Aku Jessica, aku Yunita, aku Ayu, Suksma, Young Generation Take the Action. Salam demokrasi. Halo semuanya. Kami dari Smart Kota Tangerang Selatan, tim Lunatic. Dengan saya Agniara Fasya. Saya Dirandra Sukubolon. Dan saya Queen Najla Nur Hasana. Salam Pancasila. Dadah. Halo semuanya. Horas, maju-maju. Kami dari tim Barudak Medan, representatif Pulau Sumatera dari SMA Negeri 1 Medan. Saya Amalia Sevin Hutauruk. Saya Cut Adi Sinamira Muli. Saya Aulia Meraputri. Salam demokrasi. Dadah. Luar biasa sekali semangat dari para grand finalis kita ya. Dan ada pun juri-juri yang pada hari ini akan memberikan penilaiannya. Tentu tidak usah diragukan lagi kapasitas dan juga kehebatannya. Jadi pemirsa, mari bersama-sama kita sambut para juri kita yang terhormat. Yang pertama, beliau adalah seorang praktisi pendidikan. Inilah Profesor Ricardus Eko Indrajit. Selamat datang Prof. Salam jumpa semuanya. Iya, selanjutnya juri yang kedua adalah seorang klinisi, akademisi, dan aktivis. Mari kita beri tepuk tangan untuk Dr. Kastri Meher. Selamat datang juga tentunya kami ucapkan kepada juri kami yang berikutnya. Beliau adalah pemerhati pendidikan Kak Yohana Elizabeth Harjadinata. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Dan terakhir ada seorang penggiat seni dan literasi, Kak Yosi Mokalu. Halo semuanya, halo peserta, tetap semangat. Iya, juri-jurinya udah keren banget. Yes. Dan sebelum memperkenalkan para peserta yang akan berkompetisi pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan informasi kalau tema yang dipilih, tim dan juga pendekatan sudah diundi pada masa karantina. Ya, dan bicara mengenai tema tentunya malam hari ini karena sudah babak grand final, temanya juga sangat spesial. Tema kita kali ini adalah politisasi identitas, SARA dalam sistem demokrasi. Seperti yang kita ketahui kemarin juga sudah ada 3 tim yang memastikan diri untuk lolos ke babak grand final hari ini. Jadi langsung saja kita akan perkenalkan tim yang akan saling berhadapan. Pertama inilah dia tim Suksma. SMA Negeri 1 Sukawati, Bali dengan pendekatan komunikasi teknologi. Luar biasa. Dan yang kedua adalah tim Barudak Medan. SMA Negeri 1 Medan dengan pendekatan sosial budaya. Dan yang berikutnya inilah dia tim Lunatic. SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan dengan pendekatan politik hukum. Luar biasa ya. Luar biasa, banyak sekali supporternya. Oke. Semua kontestan, semua tim sudah menempati podiumnya masing-masing. Saatnya saya akan menjelaskan cara main di babak pertama ini. Gimana, semuanya sudah siap? Siap. Baik. Untuk cara main pada babak pertama, masing-masing tim akan menjelaskan posisi masing-masing dari tema yang telah disebutkan tadi dengan menggunakan pendekatan yang telah dipilih. Dan akan diberikan durasi 2 menit. Waktu menjawab dimulai di saat dipersilahkan. Baiklah kalau begitu karena aku yakin semuanya sudah tidak sabar. Langsung saja kita akan mulai babak pertama Grand Final hari ini. Untuk itu langsung saja kepada tim Suksma. Waktu menjelaskan dimulai dari sekarang. Pesta demokrasi seringkali mengglorifikasi gerakan ekstremis dengan kepentingan identitas yang tidak didasari kepentingan publik. Begitu banyak isu provokasi yang hanya menginginkan legitimasi kepentingan kekuasaan. Dalam titik ekstrim, politik identitas menimbulkan diskriminasi hingga radikalisasi yang menindas peluang minoritas dan bahkan mempengaruhi esensi demokrasi. Sejak Pilgub DKI Jakarta 2017, isu politik identitas kerap digunakan dalam rangka mencari dominasi suara.
Lembaga Indo Survei Strategi menilai 59 hingga 71% responden tak mau memilih jika calon dalam pilkada berbeda agama dengan kepentingan mereka. Masifnya akselerasi digital turut mewarnai bias geopolitik. Konsistensi pemilu 2024 akan didominasi oleh digital native yang mencapai 52%. Akselerasi digital mengalami modernisasi dan revolusi arah ideologi yang harus kita jadikan peluang transformasi. Presiden menyampaikan arahan strategis kepada PPRA untuk melakukan adaptasi teknologi digital. Adaptasi ini dapat dilakukan dengan membentuk Action of Digital Attachment sebagai sinergi optimalisasi teknologi. Pertama, secara holistik, digital harus dijadikan ruang untuk meningkatkan partisipasi publik. Para konsultan politik harus menjadi agen yang mereduksi bias negatif. Penguatan regulasi digital dapat dibentuk dengan kolaborasi multi-stakeholder seperti Kominfo, Lemhanas, KPU, Bawaslu yang akan menjadi aktor untuk mengakomodasi aktivitas digital. Kedua, filterisasi penguatan regulasi yang mencakup pembuatan kebijakan dan take down konten sensitif dengan penegakan UU ITE. Ketiga, dalam pendekatan moral, kita perlu memastikan forum diskusi menjadi lebih masif dengan meningkatkan aktivitas agama atau bahkan politik sebagai wadah keterbukaan terhadap keberagaman. Keempat, dalam perspektif long term, teknologi dapat dijadikan lahan empuk untuk mengembangkan analisis perkembangan politik dengan adaptasi AI. Salam demokrasi, wujudkan politik sehat dengan digitalisasi. Waktu habis. Terima kasih tim Suksma. Langsung tancap gas ya. Sangat sesuai juga dengan pendekatan mereka tentunya ya. Betul. Berhubungan sekali dengan kemajuan pesat teknologi saat ini. Tepat sekali. Dan selanjutnya adalah giliran tim Barudak Medan. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda komersial berikut ini. Demokrasi, debat modern dan kreatif generasi 2023. Berjuang demokrasi, suara rakyat di hati. Dialah calon pemimpin sejati. Berjuang demokrasi, suara rakyat di hati. Dialah calon pemimpin sejati. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam debat demokrasi 2023. Kalau tadi sudah ada tim Suksma, kali ini giliran dari tim selanjutnya atau tim Barudak Medan yang akan memberikan pernyataan mereka. Jadi langsung saja waktu untuk menjelaskan dimulai dari sekarang. Dunia politik itu ruang pengabdian dan kontribusi, bukan ajang cari status apalagi akumulasi kekayaan. Kami dari tim Barudak Medan, saya Amelia Sevin Hutauruk bersama Cut dan Aulia, Horas Maju-Ajua. Politik identitas menjadi isu penting di Indonesia, apalagi ketika bentuk politik identitas digunakan sebagai ajang mencari massa oleh para pemangku kepentingan. Menurutmu tadi adanya fenomena politik identitas dengan populisme agama akan menjadi ranjau bagi demokrasi negara ketika digunakan oleh pemimpin yang tidak cakap. Ini tentu saja menyebabkan kaum minoritas akan kehilangan hak yang sama, Dewan Juri yang terhormat. Menghilangkan praktik politik identitas akan menjadi salah satu PR penting bagi Indonesia menjelang pemilu 2024 mendatang. Menurut data statistik sosial budaya 2021 saat ini, aspek kebudayaan menjadi hal penting karena mampu menciptakan investasi tersendiri dalam membangun masa depan bangsa di segala lini kehidupan. Pendekatan sosial dan budaya merupakan pendekatan paling efektif dalam memperkuat sistem demokrasi karena sejatinya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang masih erat kaitannya dengan aspek sosial dan budaya. Berikut adalah beberapa peran dan strategi yang akan kami canangkan. Yang pertama, strategi jangka pendek antara lain melakukan kampanye pendidikan publik, mengadakan pertemuan komunitas, diskusi, dan forum terbuka untuk membahas isu-isu politik dan sosial yang relevan. Selanjutnya, strategi jangka panjang antara lain membangun budaya yang menghormati prinsip demokrasi, memfasilitasi dialog antar budaya, memberdayakan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong akuntabilitas dan mengadvokasi reformasi politik. Dan yang terakhir, mempromosikan seni, budaya, dan media yang mencerminkan nilai demokrasi. Karena sejatinya politik identitas tanpa religiositas jadi kekuasaan yang menindas. Salam demokrasi. Iya, terima kasih untuk tim Barudak Medan. Selanjutnya adalah kesempatan untuk tim Lunatik.
Untuk tim Lunatik, waktu dimulai dari sekarang. Indonesia butuh politikus yang bertuhan, bukan yang menjual Tuhannya. Salam Pancasila. Kami tim Lunatik asal Seman 3 Tangsel. Great results need great resolve. Si Taylor, seorang filsuf politik berkata, politik identitas melibatkan pengakuan hak individu atau kelompok untuk menjaga dan mempertahankan identitas yang mereka yang unik, termasuk bahasa dan juga budaya. Politik sejatinya merupakan instrumentasi, bukan manipulasi. Identitas politik sejatinya bukan suatu yang negatif yang bisa menjadi wadah untuk masyarakat minoritas memperjuangkan hak mereka. Sayangnya opsi ini riskan jika diterapkan di Indonesia sebagai negara pluralisme. Menurut data Nesia, 2/3 dari pemilih pemula perempuan hanya lulusan SMP ke bawah. Akankah mereka terpengaruhi dengan janji manis dan silat lidah para pelaku politik identitas? Kami memiliki solusi mutakhir dan usulan kami adalah perspektif baru yang sepatutnya diterima melalui pendekatan hukum dan juga politik. Melalui short term solution, berkolaborasi dengan pemuda Pancasila di berbagai daerah untuk mendengarkan aspirasi rakyat minoritas dengan nama program kerja Sarana, Sistem Aspirasi dan Resolusi Adil Negeri untuk Aksi. Dikutip dari kemenpora.id, Ormas ini memiliki kurang lebih 9 juta anggota. Pelatihan integritas anggota pemuda Pancasila akan diberikan agar dapat berjalan dengan baik sekaligus mengubah stigma buruk tentang pemuda Pancasila. Untuk midterm solution, kami akan mengajukan RUU mengenai peraturan kampanye yang di dalamnya terdapat sanksi dan peraturan tegas untuk para pelaku politik identitas sebagai bahan penjualan pengisi jabatan mereka. Lalu untuk long term solution, untuk pengimplementasian yang jelas saat melanggar diberikan peringatan pertama dengan memoratorium syarat untuk melakukan kampanye 1 kali dalam pemilu tersebut selesai dan KPU terjun langsung memantau kampanye. Dan peringatan kedua, kami akan mencabut izin kampanye sama sekali sampai pemilu selesai. Sanksi terakhir, partai politik tersebut tidak boleh memberikan calon untuk berkontestasi saat pemilu berjalan. Terima kasih. Wah, terima kasih kepada tim Lunatik. Luar biasa sekali jawaban dari ketiga tim tadi bersama telah kita dengarkan dan Betul. babak pertama sudah selesai. Memang yang namanya politik itu penafsiran makna pendekatannya berbeda-beda sekali ya. Betul sekali dan saya setuju kalau bisa jangan bawa-bawa Sarah. Kasihan Jainab. Aduh, ketahuan jadulnya ya Aduh, kita ketahuan ya. Aduh, jangan-jangan ini salah gak saya. relevan sampai yang masih SMA sekarang jokesnya. Baik, selanjutnya kita akan mulai babak kedua. Nah, jadi untuk babak kedua ini akan ada 2 tim yang akan bertanya dan tertuju kepada 1 tim. Kemudian ditanggapi kembali oleh masing-masing kelompok penanya dan ditanggapi oleh kelompok penjawab. Waktu yang diberikan adalah untuk pertanyaan adalah 1 menit dan 2 menit bagi tim yang menjawab. Betul sekali dan tentunya ada yang berbeda juga ya di mana nanti pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu dan nanti akan dimulai kembali ketika kami sudah persilahkan tim untuk bertanya dan juga menjawab. Betul, baik. Babak ini akan dimulai dari tim Suksma dan tim Barudak Medan yang akan bertanya kepada tim Lunatik. Pertanyaan dimulai dari tim Suksma, dipersilahkan dari sekarang. Dissenting opinion hari ini masih menjadi urgensi permasalahan dalam sektor politik. Bagaimana politik dan hukum bisa terjustifikasi di sisi Anda di saat aktor penting pembuat regulasi masih berorientasi terhadap kepentingan mereka sendiri. Seringkali akses masyarakat untuk beraspirasi ini ditutup oleh aktor politik. Masyarakat tidak bisa mengaspirasikan apa yang menjadi mandat mereka dengan lebih liberal. Tapi di sisi kami, dengan ada komunikasi digital, masyarakat akan lebih memberikan akan punya akses yang lebih bebas untuk beraspirasi. Satu pertanyaan besar terhadap mereka adalah bagaimana peraturan tegas dapat terjadi di sisi mereka di saat kepentingan politik itu didominasi oleh kekuasaan politis itu sendiri. Tidak ada mekanisme jelas di sisi mereka, kontribusi mereka minim dalam debat ini. Ketika mereka ingin menang, satu beban pembuktian adalah ketika mereka bisa menjelaskan aktor politik ini mampu berubah, moral apa yang bisa mereka berikan untuk memberikan perubahan terhadap kondisi politik dan hukum di Indonesia. Terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan dari tim Suksma. Selanjutnya tim Barudak Medan untuk bertanya kepada tim Lunatik. Waktu dimulai dari sekarang. Sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, suatu aturan hukum telah melarang adanya tindakan agent writing. Menurut studi kasus dari Jurnal Hukum UNESA, hal tersebut masih banyak dilakukan dan KUHP serta pasal 351 ayat 3 hanya mencakup garis besarnya saja dari agent writing. Akibatnya, banyak masyarakat minoritas di Indonesia yang mengalami hal tersebut dan dikhawatirkan akan membuat masyarakat minoritas semakin tidak percaya akan hukum, eksaminasi peradilan, dan politik. Apa program yang akan kalian lakukan
lakukan untuk kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat minoritas terhadap hukum akibat eigenwriting, serta berapa persen keyakinan kalian jika program tersebut diluncurkan, maka eigenwriting tidak akan terjadi lagi dan eksaminasi peradilan akan berjalan dengan baik di Indonesia. Sekian dari kami, salam demokrasi. Baik sekali, 2 pertanyaan tadi sudah diberikan dan sekarang adalah saatnya tim Lunatic untuk memberikan jawaban mereka. Langsung saja, waktu kami persilakan. Jika Saudara Suksma berbicara bahwa partisipasi kami kurang dalam perdebatan, maka itulah yang menjadi pertanyaan kami, apakah Saudara Sukma tidak memperhatikan pernyataan dari kami? Karena sejak awal kami telah runtut memberikan status quo kepada solusi. Pertama, mengenai bagaimana caranya kita mengajak minoritas untuk dapat memberikan solusi. Yang pertama, kami sudah memberikan short term solution yang disampaikan oleh saya sendiri, bahwasannya berkolaborasi dengan pemuda Pancasila di berbagai daerah untuk mendengarkan aspirasi rakyat minoritas yang bernama dengan program kerja Sarana, yaitu Sistem Aspirasi dan Resolusi Adil Negeri untuk Aksi. Oleh karena itu, saya yakin bahwa tim Suksma tidak memperhatikan dengan jelas bagaimana mekanisme yang telah kami berikan dalam jangka pendek tersebut. Kami juga sudah menyatakan beberapa data bahwasanya terdapat 9 juta anggota yang dapat kami kerahkan ke bagi daerah-daerah minoritas untuk mencapai dan juga mencari informasi bagaimana cara mereka dapat memberikan aspirasi-aspirasi tersebut kepada pemerintah jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya untuk masalah pertanyaan yang telah diberikan oleh tim Barudak Medan, kami juga sudah memberikan solusi dengan cara memberikan rancangan undang-undang yaitu mengenai peraturan kampanye karena sudah dijelaskan pada undang-undang sebelumnya yang tidak jelas. Oleh karena itu di kemudian hari untuk memberikan rancangan undang-undang akan lebih disudutkan dengan mengenai bagaimana caranya mereka untuk melakukan kampanye, apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Jawaban berikutnya akan disampaikan oleh tim rekan kami. Lagi pula kami telah menjelaskan untuk menjaga para minoritas ini tidak terserang dan lain sebagainya adalah dengan mengeluarkan aspirasi utamanya untuk para minoritas dengan menghapus politik identitas. Maka artinya salah satu pion yang menyulitkan para minoritas didengar suaranya dan kami telah memberikan solusi di sini yaitu mengarahkan ormas terbesar yang selama ini mendapatkan stigma buruk menjadi salah satu wadah dan kunci akan toleransi di Indonesia yaitu pemuda Pancasila. Mengenai berapa presentasinya, kami meyakinkan 95% presentasi keberhasilannya. Terima kasih. Iya, itu tadi jawaban dari tim Lunatic. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk tim penanya yaitu tim Suksma dan juga Barudak Medan untuk memberikan sanggahan atau pertanyaan lanjutan. Giliran pertama akan untuk tim Suksma. Dimulai dari sekarang. Orientasi politisi saat ini adalah masih berorientasi terhadap diri sendiri, berorientasi terhadap bagaimana mereka mampu mencapai kemenangan ketika mereka menyampaikan kampanye. Di sisi kami masih terjadi autocratic legalism yang masif terjadi pada politik dan hukum itu tersendiri. Beban pembuktian yang harus Anda sampaikan tim Lunatic adalah bagaimana seorang politisi tidak lagi berorientasi terhadap bagaimana mereka akan menang, tapi bagaimana mereka akan menyejahterakan rakyat. Kemudian Anda harus menjelaskan bagaimana bentuk kebijakan yang akan Anda ambil ketika masih terjadi autocratic legalism di dalam politisi atau di dalam dunia politik itu tersendiri. Anda harus menjelaskan bagaimana di posisi Anda moral dari seorang politisi itu hanya berfokus terhadap kesejahteraan rakyat. Inilah yang ingin kami dapatkan dari pembuktian yang akan disampaikan oleh tim Lunatic. Mohon dijawab ya teman-teman dari Tangerang. Sekian, terima kasih. Lengkap sekali, ada sanggahan, ada juga pertanyaan. Betul, gak mau rugi ya. Gak mau rugi. Langsung saja kami juga akan berikan kesempatan tentunya kepada tim Barudak Medan untuk melakukan hal yang sama. Apakah memberikan pertanyaan atau sanggahan kepada tim Lunatic. Waktu kami persilakan. Baik, izin kembali mempertanyakan soal eigenwriting yang terjadi di peradilan Indonesia. Di mana tadi kami mempertanyakan program yang akan kalian lakukan untuk mencegah eigenwriting tersebut. Yang kedua, izin kembali mempertanyakan soal eksaminasi peradilan. Salah satu hal yang perlu diperbaiki tentu adalah rekrutmen calon anggota badan hukum yang tidak dilakukan secara demokratis karena lemahnya kaderisasi instansi. Solusi apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi kaderisasi rekrutmen kandidat persona dan kandidat pool serta apa solusi yang akan kalian berikan untuk eigenwriting yang masih marak terjadi di Indonesia. Kami butuh data yang konkret serta kami juga butuh berapa persen keyakinan kalian dalam menjalankan program tersebut. Sekian, terima kasih.
Iya, luar biasa. Wow, saya susah menjawab itu. Untung yang menjawab bukan saya. Baik, tim Lunatik, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dan sanggahan dari kedua tim penanya. Waktu dimulai dari sekarang. Berevolusi untuk demokrasi, terima kasih untuk sanggahan yang telah diberikan. Kepada yang pertama, tim Suksma. Pertama, kami yakin bahwasannya dengan solusi yang kami tawarkan, negara ini dapat menciptakan panggung politik suci dengan politikus yang bertuhan, bukan menjual Tuhannya. Sekali lagi kami tekankan bahwasannya dengan memberikan bagaimana cara mereka untuk menangkap beberapa aspirasi masyarakat melalui Pemuda Pancasila tersebut dapat tersaring dan dapat dipahami dan diteruskan kepada pemerintah. Tidak hanya itu, terdapat 3 mekanisme dalam long term solution yang telah saya berikan. Yang pertama, kita dapat memberikan peringatan pertama kepada partai politik yang nantinya melakukan pelanggaran hanya untuk menjual Tuhannya, menjual SARA ataupun yang lainnya. Peringatan pertama ini dengan syarat melakukan kampanye hanya boleh 1 kali sampai pemilu berlangsung dan pihak dari KPU pun harus dan berhak terjun langsung untuk memantau kampanye tersebut. Lalu yang kedua, peringatan kedua, kami akan mencabut izin. Mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye sama sekali sampai pemilu tersebut berlangsung. Oleh karena itu akan terdapat efek jera. Solusi terakhir, partai politik tidak boleh memberikan calon untuk berkontestasi saat pemilu berjalan. Dari adanya 3 hal tersebut untuk long term solution, kami rasa dan kami yakin dapat menjawab pertanyaan dan juga kekhawatiran yang disampaikan oleh tim Suksma. Untuk pernyataan yang telah disampaikan oleh tim Medan akan diberikan oleh tim Sarana. Keberhasilan yang kita canangkan berada di presentasi 95%. Mengapa? Karena di setiap transisi pasti ada yang namanya kecacatan. Hal itu merupakan hal yang wajar, tapi bukan berarti itu tidak akan bekerja. Jadi kami meyakini program kami ini akan berhasil. Untuk program yang telah kami jelaskan sama seperti jawaban yang telah diberikan oleh tim Suksma. Oleh karena itu jangan pernah mempermasalahkan mengenai program-program apa yang akan kami berikan. Karena dari tadi kami sudah menjelaskan secara detail. Oleh karena itu mohon tim lawan perhatikan apa yang telah kami berikan sebelumnya. Terima kasih. Iya. Wow. Jawabannya Aduh, aku speechless, tajam sekali. Tajam Dan sekali. aku suka sekali tadi statementnya ya, dalam setiap perencanaan pasti ada kecacatan. Yang Betul. artinya mereka mau beradaptasi, menemukan solusi sama-sama. Dan presentasinya juga cukup tinggi. Betul sekali. Kamu ngerasa panas atau memang semakin panas ini debatnya Semakin ya? panas debatnya dan yang aku suka adalah perdebatannya itu bukan cuma menyerang individu Yes. atau latar belakang, tapi juga mengkritisi solusi dan programnya. Betul sekali. Dan aku yakin sekali karena kita baru sampai di babak kedua, ini pasti akan semakin seru lagi, akan semakin memanas lagi. Jadi pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Demokrasi, Debat Modern dan Kreatif Generasi 2023. Berjuang demokrasi, suara rakyat di hati. Dialah calon pemimpin sejati. Berjuang demokrasi, suara rakyat di hati. Dialah calon pemimpin sejati. Yang masih bersama kami dalam Demokrasi, Debat Modern dan Kreatif Generasi 2023. Baik, kita akan melanjutkan babak kedua ini. Saat ini tim Suksma dan tim Lunatik akan bertanya kepada tim Barudak Medan. Tim Suksma akan mendapat giliran yang pertama. Waktu dimulai dari sekarang. Budaya adalah sistem yang menganut norma, keyakinan, tradisi, dan bahasa. Budaya adalah sistem yang kompleks dan sulit untuk dipahami. Anda mencanangkan pendekatan melalui budaya. Anda perlu tahu terdapat sensitivitas budaya yang akan berdampak negatif pada hubungan komunitas itu sendiri. Anda tidak bisa menggunakan satu stereotip terhadap seluruh budaya di Indonesia. Ada 2 pertanyaan besar yang diajukan oleh tim kami. Yang pertama, bagaimana Anda bisa menyatukan seluruh komponen masyarakat yang memiliki kebudayaan yang kental untuk tidak memihak kepada politik identitas ketika solusi atau bahkan edukasi Anda justru ditolak atau tidak bisa diterima oleh masyarakat tersebut. Lalu pertanyaan yang kedua adalah ketika Anda menyebutkan bahwa aspek budaya ini akan mampu menciptakan investasi tertentu apa yang Anda maksudkan saudaraku? Anda tidak menjelaskan, tidak mencanangkan dan tidak menjelaskan mekanisme tentang investasi apa yang akan Anda beri, investasi apa yang akan berdampak kepada hilangnya politik identitas. Anda tidak mampu menjelaskan konstruksi dari gagasan Anda. Salam demokrasi. Waktu habis. Luar biasa tajam, tegas, dan lugas.
pertanyaan yang diberikan oleh tim Suksma. Dan belum sampai di situ saja karena kali ini tim Lunatik yang juga akan turut memberikan pertanyaannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo saudaraku, politik identitas menjadi sulit ketika identitas kelompok digunakan sebagai alat untuk memperkuat pandangan radikalisme. Hal ini dapat mengarah pada konflik dan polarisasi yang lebih dalam di masyarakat. Politik identitas bahaya karena radikalisme, apalagi ketika agama bukan hanya sebagai agama, tapi menjadi sebuah ideologi. Dengan sistem pendidikan yang ada, ternyata belum memadai untuk memberantas radikalisme yang mana hal tersebut telah menjangkit kehidupan sosial. Mendapatkan pendidikan sekolah yang sudah bukan lagi solusi yang mutakhir untuk menghilangkan politik identitas. Pelajaran PPKN yang sudah ada sejak puluhan tahun belum mampu menghilangkan paham radikalisme yang telah mengakar lama dalam masyarakat Indonesia. Namun nyatanya masih terdapat politik identitas dalam kampanye pemilu 2019 menurut data Puskapol UI. Lantas bagaimana mekanisme saudara, mekanisme proposal terbaik yang Anda tawarkan melalui pendekatan sosial budaya untuk meninggalkan kondisi terpuruk demikian? Sebutkan dan berikan pasal undang-undang mengenai radikalisme dan apa saja kekurangan dari undang-undang tersebut sehingga harus dibutkan. Habis. Iya. Diserang dari kedua sisi dan saatnya tim Barudak Medan untuk diberikan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dari tim Suksma dan juga tim Lunatik. Tim Barudak Medan dipersilakan untuk menjawab mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang begitu luar biasa, saudaraku dari Bali dan saudaraku dari Tangsel. Tentunya kami juga sudah menyiapkan jawaban yang sama luar biasanya dengan pertanyaan kalian. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari tim Suksma dahulu. Anda tadi menyatakan bagaimana cara kami menyatukan rakyat-rakyat Indonesia mengingat latar belakang kebudayaan kita yang berbeda. Tentunya kami sudah menyelesaikan menyiapkan solusi yang sangat epik tentunya berdasarkan Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia dari jurnal kpu.go.id. Yang pertama, kami menekankan kampanye berbasis ide. Penyelenggaraan pemilu, pemerintah maupun aktor politik perlu bersepakat untuk berkampanye berbasis gagasan dan hal-hal yang esensial alih-alih membakar perbedaan. Boleh jadi hal ini sulit dilakukan di tengah pragmatisme politik. Namun, hal ini perlu dicoba menjadi eksperimen sosiopolitis dengan memberikan pemahaman pada masyarakat. Lalu tadi tim Suksma juga menanyakan soal investasi yang akan hadir jika politik identitas ditumpaskan di negeri kita ini. Tentunya itu akan menjadi salah satu peningkatan PDB kita di bidang ekonomi dengan meningkatkan dunia pariwisata mengingat kita berasal dari budaya yang berbeda-beda. Tentunya kita bisa memanfaatkan budaya-budaya kita ini, entah itu tari reok Ponorogo, pariwisata di Bali contohnya. Seperti itu saudaraku dari tim Suksma. Selanjutnya pertanyaan dari tim Lunatik akan dijawab oleh teman saya Cud Adistina Miramoli. Silahkan. Baik, untuk program-program yang akan kami lakukan, yang pertama adalah mengadakan pembahasan tentang isu-isu politik yang relevan. Yang kedua juga membangun budaya yang menghormati prinsip-prinsip dari demokrasi itu sendiri. Yang ketiga memfasilitasi dialog antar budaya yang ada di Indonesia. Tentu ketika kita berbicara tentang politisasi SARA dan identitas, tentu lebih memungkinkan untuk melakukan pendekatan secara sosial dan budaya, di mana SARA sendiri merupakan singkatan dari suku, agama, dan antar golongan, yang jika dari situ muncul politik identitas, tentu permasalahan tersebut harus dihadapi sesuai dengan konteksnya secara umum maupun khusus. Terima kasih. Iya, tepat pada waktunya. Masih cukup tenang jawaban dari tim Barudak Medan, namun sebagaimana yang sudah kami informasikan di babak ini tentu kami akan berikan kesempatan untuk kembali bertanya dan menyanggah dari kedua tim lainnya. Untuk itu langsung saja tim Suksma kami persilakan. Dewan juri yang terhormat, Barudak Medan tidak berhasil menjawab pertanyaan besar dari kami. Gagasan mereka tidak konstruktif. Mereka telah gagal menjelaskan gagasan besar dari tim mereka sendiri. Ketika mereka menyatakan bahwa investasi yang dimaksud adalah mengenai berdampak kepada ekonomi, mereka tidak berhasil menjawab pertanyaan besar dari kami. Pertanyaan kami adalah bagaimana investasi yang mereka maksudkan ini akan memiliki dampak tersendiri terhadap hilangnya atau terhadap menghilangkan atau menghapuskan politik identitas dalam bangsa Indonesia. Mereka tidak berhasil menjelaskan bagaimana mekanisme dari mekanisme jawaban mereka tidak konstruktif sama sekali, dan mereka telah gagal dalam menjelaskan berbagai hal yang kami tanyakan. Serta mereka menyebutkan mengenai tentang kampanye yang berbasis ide dan mereka mengatakan perlu dicoba. Itu artinya mereka sendiri tidak dipercaya diri kepada gagasan yang mereka canangkan. Ini artinya dalam perdebatan ini kami tetap lebih unggul dan mereka sama sekali tidak mampu menjawab dua pertanyaan besar dari tim kami. Salam demokrasi, terima kasih.
Saya nggak mau berdebat sama kamu. Baik, selanjutnya tim Lunatik dipersilakan untuk memberikan sanggahan atau pertanyaan susulan. Waktu dimulai dari sekarang. Sadarilah saudaraku Barudak Medan sebagaimana pertanyaan yang telah diberikan mengenai undang-undang dan apa kekurangan dari undang-undang tersebut dan mekanisme proposal untuk berikutnya belum dijawab sama sekali. Oleh karena itu kurangnya pemahaman tim lawan mengenai undang-undang tersebut perlu dipermasalahkan bagaimana dia bisa berkontestasi di dalam perdebatan kali ini. Karena tim lawan tidak bisa memberikan undang-undang tersebut, saya akan memberikan pertanyaan lanjutan untuk menguji lebih lanjut apakah layak untuk memenangkan perdebatan atau tidak. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010 didapatkan lebih dari 300 kelompok suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa. Sehingga tidak mengherankan jika banyak stereotip antar kesukuan itu sendiri. Human likes to judge the book by its cover. Quotes ini tidak hanya berlaku untuk fisik saja tapi berlaku untuk suku. Setuju atau tidak, tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kita suka mengomentari orang berdasarkan latar belakang sukunya. Beberapa stereotip yang mungkin pernah Anda dengar yang kasar, kikir, atau galak. Lantas bagaimana mekanisme proposal terbaik yang saudara tawarkan untuk menghilangkan stigma buruk yang sudah mengakar di masyarakat sejak ratusan tahun lalu. Kemudian di tahun berapakah akan tercapai, berapa rasio keberhasilannya, dan siapa yang akan menjadi pelopor dalam menyukseskan pilihan tersebut. Habis. Moment of truth, di mana kita bersama-sama akan mencari tahu setelah mendapat sanggahan-sanggahan apa kira-kira yang akan menjadi jawaban dari tim Barudak Medan. Tanpa berlama-lama lagi, silakan waktu kami berikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari tim Suksma. Investasi apa sebenarnya yang dapat dihasilkan dari program-program kerja kami tadi? Yang pertama adalah meningkatkan pariwisata, budaya yang ada di Indonesia yang tentunya pasti akan meningkatkan juga devisa negara. Lalu juga pastinya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir bahkan menghilangkan politik identitas dan politisasi SARA yang ada di Indonesia ini sendiri dengan program-program yang sudah kami jelaskan di awal tadi. Yang pertama melakukan kampanye pendidikan politik yang ini pastinya akan menghasilkan masyarakat yang melek akan politik demokrasi. Yang kedua juga mengadakan pertemuan komunitas, diskusi, dan forum terbuka untuk membahas isu-isu politik dan sosial yang relevan yang tentunya akan membuka pikiran masyarakat untuk menghindari politik identitas itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan dari tim Lunatik akan dijawab oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan dari tim Lunatik, sebelumnya kami ingatkan kami melakukan pendekatan sosial dan budaya. Oleh karena itu kami tidak ikut campur dalam hal-hal terkait yudisial, termasuk hukum dan undang-undang, saudaraku. Karena itu merupakan materi yang kalian kuasai karena kalian berasal dari pendekatan politik dan hukum. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang Anda tanyakan sendiri. Terima kasih banyak. Lalu Anda bertanya berapa rasio keberhasilan program kami? Kami tentunya menghadirkan rasio yang cukup logis. Kami menghasilkan rasio sekitar 96% karena kami menilik tidak mungkin semuanya program kami akan berjalan secara lancar. Namun kami yakin dari seluruh aspek-aspek masyarakat, dari itu masyarakat kita, pemerintah kita, semuanya akan bekerja sama untuk meningkatkan program-program sehingga politik identitas dihilangkan dari Indonesia. Ingat, kata Bapak pluralisme kita yaitu sikap toleransi tumbuh dari masing-masing individu untuk memberikan nilai di masyarakat. Kami dari tim Barudak Medan, Babak Baru Demokrasi, salam demokrasi. Terima kasih. Aku sempat merinding tadi, luar biasa tajam ya tanggapan dan jawabannya. Betul, dan aku setuju sekali bahwa defense is the great offense ya. Betul. Bahwa tadi ada ternyata hal yang di luar jurisdiksi dan tidak mau dijawab. Yes, dan memang Barudak ini katanya singkatan, Babak Baru Demokrasi. Baik, selanjutnya kita akan memberikan tim Suksma yang kali ini akan diberondong oleh pertanyaan dari tim Barudak Medan dan tim Lunatik. Tim Barudak Medan dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada tim Suksma. 1 menit dari sekarang. Baik, izinkan kami bertanya. Berdasarkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko menyatakan 88,4% perbincangan masyarakat Indonesia di media sosial adalah memperbincangkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Pernyataannya tersebut dikutip dari data Survei Masyarakat Telematika Indonesia atau MASTEL yang menyebut tingginya angka berita bohong atau hoax terkait SARA. Pertanyaan kami adalah, apa solusi kalian untuk mengatasi maraknya berita hoax terkait SARA di media sosial dengan menggunakan metode pendekatan cruel dan public life? Dan berikan kami persentase dan data konkret yang mendukung metode pendekatan kalian. Sekian, terima kasih. Singkat, padat, jelas ya. Tadi sudah ada Barudak Medan, kali ini kita beralih ke tim
lunatik. Jadi langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saudaraku tim Suksma, sebagai generasi Z, saudara pasti sering menjelajahi media sosial dan mungkin tak asing lagi dengan istilah buzzer. Buzzer di media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, atau media sosial lainnya memiliki pengaruh besar dalam membuat suatu isu menjadi viral, termasuk isu mengenai politik identitas dalam sistem demokrasi. Hal ini dapat mempengaruhi opini publik. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan buzzer juga menjadi kontroversial dan keaslian informasi serta dampaknya masih perlu dipertanyakan. Bumbu intrik perilaku buzzer seringkali mematik hadirnya perdebatan hingga perselisihan. Sehingga pepatah buzzer mati satu tumbuh sejuta menunjukkan bahwa ketika salah satu buzzer kehilangan pengaruhnya akan ada buzzer lain yang menunggu untuk menggantikannya di dunia digital. Lantas bagaimana usulan yang Anda canangkan untuk mengawasi dan menangani banyaknya buzzer yang ada di Indonesia, saudaraku? Terima kasih, salam demokrasi. Iya, itu tadi pertanyaan dari tim Lunatik dan juga tim Barudak Medan. Sekarang kita akan memberikan kesempatan untuk tim Suksma untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Tim Suksma, waktu dimulai dari sekarang. Dewan Juri, kedua pertanyaan dari kedua belah tim kami rasa sama, menginginkan keadilan atau menginginkan kebenaran dalam digitalisasi persebaran informasi. Di sini terdapat dua solusi yang akan kami berikan kepada kedua belah tim untuk menjalankan hal tersebut. Yang pertama, Anda harus tahu secara holistik, digital harus dijadikan ruang untuk meningkatkan partisipasi publik. Para kontestan politik harus menjadi agen untuk merekonstruksi bias negatif. Penguatan regulasi digital dapat dibentuk dengan kolaborasi multi stakeholder seperti Kominfo, Lemhanas, KPU, dan Bawaslu yang menjadi aktor atau menjadi pengawas yang akan mengakomodasi aktivitas digital. Kemudian yang kedua, Anda harus tahu dalam digitalisasi kami mencanangkan sebuah solusi dengan penggunaan ada atau bagaimana cara digital atau bagaimana cara kami untuk menghilangkan yang namanya hoax itu tersendiri. Yaitu dengan menggunakan big data dalam AI atau artificial intelligence sebagai prediksi pola dan ketidakberaturan dalam manipulasi politik identitas. Di sini analisis yang dilakukan adalah dengan mendeteksi potensi ancaman sehingga tindakan respon negara bisa diambil dengan lebih cepat. Kemudian Anda harus menilik pada bagaimana saat ini kerja platform media sosial Twitter yang telah mengadopsi filterisasi konten dengan penghapusan dan peringatan konten dengan komentar provokatif menjadi bukti konkret bahwa kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan platform digital mampu mengantisipasi permasalahan disinformasi. Dampak short term dan long term yang akan dihasilkan adalah bagaimana stigmatisasi masyarakat dalam menilai suatu konten akan merubah menjadi lebih kritis dan selektif, dan secara long term penghapusan penyebaran polarisasi akan memberikan domino efek sehingga akan menghapus normalisasi politik identitas yang bersifat sensitif. Anda harus tanamkan hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Iya, itu tadi tanggapan dari tim Suksma. Dan tentunya kita akan memberikan kesempatan bagi tim Barudak Medan dan tim Lunatik untuk memberikan pertanyaan tambahan atau sanggahan, diawali dengan tim Barudak Medan. Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya yang begitu luar biasa saudaraku dari tim Suksma. Namun yang kami tanyakan adalah apa solusi kalian untuk mengatasi maraknya berita hoax terkait Sarah di media sosial dengan menggunakan metode pendekatan Kurzweil dan public life. Namun kalian hanya memberikan kami solusi secara holistik. Karena itu kami akan memberikan pertanyaan lain untuk menguji kemampuan kalian. Pertanyaannya adalah, menurut Bernard dan Bonacci et al., pertautan antara politik identitas dengan dunia digital terutama media sosial berpotensi menyebabkan konsekuensi yang serius bagi negara. Salah satu fenomena yang terjadi adalah cyber balkanization atau split internet. Pertanyaan kami adalah, bisakah kalian memberikan kami solusi untuk mengatasi cyber balkanization dan berikan kami data negara mana yang paling banyak terjadi kasus cyber balkanization? Terima kasih. Iya, terima kasih tim Barudak Medan. Selanjutnya tim Lunatik diberikan kesempatan untuk memberikan sanggahan atau pertanyaan susulan untuk tim Suksma. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih tim Suksma atas jawaban yang luar biasa, namun nampaknya tim Suksma tidak menjelaskan bagaimana kerja sistem Twitter dapat menghapus komentar yang provokatif sehingga kami tidak yakin kepada argumen yang tim Suksma berikan. Izinkanlah kami untuk bertanya kepada pertanyaan yang selanjutnya. Banyaknya stasiun televisi yang memiliki afiliasi politik dapat memunculkan politik identitas. Hal ini bisa terjadi karena stasiun televisi yang berafiliasi dengan partai politik atau kelompok tertentu cenderung menyajikan berita dan program-program yang mendukung pandangan politik mereka. Menurut
menurut data dari Tempo.com menyatakan bahwa terdapat 5 stasiun TV yang mendapatkan teguran karena memihak kepada Capres tahun 2014 silam. Dari data yang diberikan, dapat mempengaruhi perspektif penonton dalam memandang isu-isu politik dan menciptakan identitas politik yang kuat di kalangan masyarakat. Dalam beberapa kasus hal ini dapat memperkuat polarisasi politik di masyarakat. Pertanyaannya, apakah mekanisme proposal terbaik yang Anda tawarkan untuk meninggalkan kondisi terburuk demikian? Kemudian di tahun berapa dan berapa persen rasio keberhasilan terhadap mekanisme yang Anda berikan, serta siapa yang akan menjadi pelopor dalam menyukseskan pergerakan ini? Terima kasih. Terima kasih kepada tim Lunatic dan tentunya saya yakin semua juga penasaran ya, kira-kira apa yang akan menjadi jawaban dari tim Suksma. Untuk itu langsung saja waktu dimulai dari sekarang. Transformasi teknologi butuh landasan untuk bisa diadaptasi secara bijak dan menguntungkan banyak pihak. Kita butuh kebijakan yang mampu mengakomodir perkembangan struktur dan persebaran informasi di tengah masyarakat. Pertanyaan kedua belah tim, kami rasa sama-sama menginginkan bagaimana solusi konkret dari tim kami untuk menindaklanjuti persebaran berita hoax atau menindaklanjuti bagaimana persebaran buzzer yang tidak seharusnya tersebar di dalam media sosial. Kami memberikan solusi konkret yang akan kami canangkan adalah yang pertama, menggunakan big data dalam artificial intelligence sebagai prediksi pola dan ketidakbenaran dalam manipulasi politik identitas. Di mana dia akan menganalisis bagian konten sensitif yang terdapat politik identitas dan memberikan pelanggaran atau memberikan peringatan terhadap persebaran atau terhadap penyebar politik identitas itu tersendiri. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan pendekatan secara moral atau pendekatan membuat forum kerukunan umat beragama dengan melakukan dialog digital yang menampung dan menyalurkan aspirasi sebagai wadah keterbukaan terhadap keberagaman yang dimana aktor yang terkandung atau aktor yang ada di dalamnya adalah aktor-aktor aktivis politik ataupun aktivis agama itu tersendiri. Di posisi kami ketika terjadi filterisasi dari media sosial yang dimana Kominfo di sini bekerja sama atau membuat kebijakan dengan seluruh platform media sosial untuk meregistrasi dan memberikan apa yang akan mereka lakukan ketika ada konten-konten negatif, maka Kominfo itu mampu menjadi wawasan atau Kominfo itu bisa menjadi seseorang yang mampu untuk menjaga bagaimana persebaran komunikasi digital atau bagaimana persebaran informasi digital tersebar di dunia media sosial itu tersendiri. Kami rasa regulasi atau kami rasa bagaimana ide dan gagasan yang kami canangkan itu memang benar-benar sudah mampu menjawab. Sekian dan terima kasih. Iya, itu tadi jawaban dari tim Suksma, luar biasa. Semua tim cerdas-cerdas ya. Banget. Dan memang layak ketiga tim ini berkompetisi di babak grand final. Boleh tepuk tangan untuk ketiga tim? Baik, untuk menambah panas suasana, langsung saja kita ke babak ketiga. Betul sekali, dan lagi-lagi akan ada perubahan regulasi di babak ketiga ini, di mana kali ini Dewan Jurilah yang akan bertanya kepada masing-masing tim. Dan durasi waktu untuk menjawab adalah 1 menit 30 detik. Dan seperti biasa pemirsa, waktu akan dimulai ketika kami sudah mempersilahkan masing-masing tim untuk memberikan jawaban mereka. Baik, dan untuk tim Suksma yang akan mendapatkan giliran pertama akan diberikan pertanyaan oleh Profesor Eko. Silahkan Profesor Eko untuk memberikan pertanyaan kepada tim Suksma. Baik, tim Suksma, terima kasih saya banyak belajar dari Anda hari ini. Pertanyaannya begini. Kalau Anda melihat media sosial, diksi-diksi yang berbau sara, kasar, tidak etis itu ya, yang membuat panas itu kebanyakan bukan di postingannya, tetapi di komen orang yang menghadapi postingan itu. Lihat saja kalau itu live streaming, komennya itu ya ampun semuanya mengerikan menurut saya. Nah, tadi Anda mengatakan perlunya pendekatan filterisasi. Filterisasi itu kan pendekatannya di hilir, betul ya? Nah, sementara kan intinya tuh di hulunya. Apakah ada teknologi atau cara yang bisa Anda pikirkan sehingga di hulunya juga bisa disaringkan? Kenapa? Karena apakah kita ingin Indonesia dikenal seperti yang ada di komen-komen itu? Betul ya? Big data AI kan setelah terjadi, setelah nama orang buruk, setelah orang sudah berkelahi, baru melakukan sesuatu. Tapi kalau pencegahan, antisipatif bagaimana?
baik di hilir maupun di hulu yang ada di media sosial. Ya, demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Eko, luar biasa pertanyaannya. Memang sesuai dengan pendekatan komunikasi teknologi yang dipilih oleh tim Suksma. Baik, tim Suksma silahkan menjawab 1,5 menit dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan Anda, Dewan Juri. Kami rasa untuk mengantisipasi banyaknya komentar negatif ataupun unsur sara yang terjadi, kami perlu pendekatan ekosistem secara holistik. Ekosistem yang kami maksudkan bukan hanya terbatas terhadap bagaimana akselerasi digital itu diberikan AI atau lain sebagainya, tapi perlu juga pendekatan secara moral terhadap manusia atau sumber daya manusia itu sendiri. Sehingga dalam sistem kami akan ada pendekatan mengenai bagaimana peningkatan literasi melalui media sosial misalnya, sehingga informasi yang dilakukan dalam dunia digital itu lebih masif dan dapat menjangkau masyarakat dengan lebih luas dibandingkan dengan pendekatan budaya ataupun pendidikan hukum pada akhirnya. Program yang dapat kami jalankan adalah pendekatan holistik melalui pemasifan kembali program forum diskusi yang dapat mengatur aktor tokoh masyarakat untuk lebih tersertifikasi sehingga mereka punya beban moral untuk pada akhirnya tidak berkomen negatif karena mereka akan punya deterrent effect dari orang yang lainnya sehingga mereka akan merasa sadar bahwa komen mereka akan sangat berpengaruh terhadap orang yang lainnya. Secara hilir akan ada pendekatan dalam dunia digital dengan pendekatan action of digital attachment sehingga mereka akan punya filterisasi terhadap diri mereka sendiri untuk tidak berkomentar secara negatif sehingga pada akhirnya akan terjadi transparasi ketika mereka benar-benar melakukan komentar di dunia digital. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim Suksma untuk jawabannya. Rasanya kalau Dewan Juri sudah ikutan bertanya, auranya beda ya? Beda, saya gemeter tadi. Iya, tadi saya udah kepanasan karena debatnya nada tinggi, sekarang saya kedinginan karena saya gemeteran. Oke, dan kayaknya akan lebih seru kalau misalnya kita agak sedikit lebih rileks gitu ya. Betul. Nah, untuk membantu kita relaksasi sejenak, ini ada penampilan spesial juga yang tentunya akan menghibur. Tidak hanya kami yang di studio, tapi juga pemirsa dimanapun berada. Langsung saja kita beri sambutan yang meriah. Inilah dia Maizura dengan lagunya Denganmu. Halo semuanya, perkenalkan aku Maizura. Ku persembahkan laguku yang berjudul Denganmu untuk memberikan kebahagiaan buat kita semua hari ini. Tak pernah ku lupa senyumanmu di saat ku sambut dekap hangatmu sejak itu. Hadirmu menerangi malam-malamku. Ku dambah hadirmu di duniaku di saat sinar mataku redup. Hanya kau yang mampu mengagumiku sepenuhnya. Bila kau tatap mataku, kan kau lihat dalamnya rasaku. Denganmu bahagia dalam ketulusanmu, tak ada yang pernah sepertimu. Ku tak ingin lagi ada cinta yang lain, hanya kau yang jadi milikku untuk selamanya. Kau jiwa yang ku sanjung, bersinarlah selalu jalanmu. Denganmu bahagia dalam ketulusanmu, tak ada yang pernah sepertimu. Ku tak ingin lagi ada cinta yang lain, hanya
kau yang jadi milikku untuk selamanya. Untuk selamanya. Denganmu bahagia dalam ketulusanmu, tak ada yang benar sepertimu. Dalam ketulusanmu, tak ada yang benar sepertimu. Ku tak ingin lagi ada cinta yang lain, hanya kau yang jadi milikku untuk selamanya. Tak ada yang benar sepertimu. Ku tak ingin lagi ada cinta yang lain, hanya kau yang jadi milikku untuk selamanya. Untuk selamanya. Pejuang demokrasi, suara rakyat di hati. Dialah calon pemimpin sejati. Pejuang demokrasi, suara rakyat di hati. Dialah calon pemimpin sejati. Pemirsa, masih bersama kami di acara Demokrasi, Debat Modern dan Kreatif Generasi 2023. Baiklah, tentunya kita juga masih berada di babak ketiga pada Grand Final hari ini. Dan kita akan melanjutkan dengan sebuah pertanyaan yang akan dilontarkan oleh perwakilan juri. Kali ini ada Kak Yohana Elizabeth Harjadinata yang akan memberikan pertanyaan untuk tim Barudak Medan. Kepada Kak Yohana, waktu dan tempat kami persilakan. Halo Barudak Medan. Siap? Iya. Dari tadi yang disampaikan adalah tentang kampanye. Kita tahu 2045 Indonesia Emas juga ada di tangan adik-adik sekalian yang kelak akan jadi pimpinan bangsa Indonesia. Identitas juga karakter. Berbicara identitas karakter, lintas budaya kita luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika luas. Setiap daerah memiliki berbagai macam. Pertanyaannya, bagaimana kalian bisa mencapai 96% yang kalian yakinkan? Indikator apa saja sih sehingga itu bisa benar-benar dapat diwujudkan, bukan hanya sekedar omongan biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yohana. Setidaknya 96% bisa merealisasikan dari apa yang diyakini. Betul. Langsung saja kita akan berikan kesempatan bagi tim Barudak Medan untuk menjawab. Waktu dimulai dari sekarang. Baik Kak Yohana, terima kasih atas pertanyaan yang selalu kritis ya Kak. Izinkan kami dari tim Barudak Medan untuk menjawab pertanyaan Kakak. Kami akan menetapkan pertama dari aspek pendidikan dan kesadaran. Kami memberikan pendidikan dan meningkatkan kesadaran tentang pluralitas masyarakat serta pentingnya menghargai perbedaan individu. Selain itu kami juga menciptakan dialog antar kelompok atau Diankom, mendorong dialog terbuka dan saling mendengarkan antar kelompok yang berbeda. Diskusi ini dapat membantu memecahkan stereotip dan mempromosikan pengertian yang lebih baik. Selain itu Kak, masih di dalam aspek pendidikan kami akan melakukan pemberdayaan masyarakat. Memberdayakan masyarakat untuk memahami bahwa identitas adalah bagian dari keberagaman yang kaya, bukan batasan yang harus memisahkan. Selanjutnya, dalam aspek sosial budaya kami akan menggunakan bahasa bersama, mendorong penggunaan bahasa yang inklusif dan menghindari terminologi atau istilah yang dapat memicu konflik atau membatasi kelompok tertentu. Selanjutnya, dalam aspek promosi identitas nasional bersama, kami akan menggalakkan semangat identitas nasional yang bersandar pada keberagaman, bukan mengabaikan atau menekan kelompok tertentu. Yang terakhir, kami akan meningkatkan kolaborasi dan proyek bersama, mendorong kolaborasi di antara kelompok-kelompok berbeda untuk mengatasi masalah bersama dan membangun pemahaman yang lebih dalam satu sama lain. Sekian, terima kasih. Iya, masih tersisa waktu.
Tapi pertanyaannya sudah dijawab. Betul, dan sesuai juga dengan pendekatannya ya, sosial budaya tentang keberagaman. Betul, dan selanjutnya tim Lunatic akan diberikan pertanyaan oleh juri Kak Yosi Mokalu. Kak Yosi, dipersilahkan. Oke, tim Lunatic supporternya mana? Wah, kamu memang paling dekat sekolahnya ya. Supaya seru saya akan memberikan pertanyaan dengan bahasa tubuh. Wah susah dong ya. Oke, bicara tadi soal solusi, salah satunya adalah sanksi. Sanksi ini bicara soal regulasi. Regulasi itu kalau biasanya di bagian-bagian awal, pasal-pasal awal selalu berbicara soal definisi. Didefinisikan coba dengan mudah dengan bahasa kalian. Apa itu yang dimaksud dengan politik identitas supaya masyarakat ngerti. Oh, yang mendengarkan kamu pada saat ini juga mengerti. Pertanyaan kedua bicara soal dampak. Apa dampak yang masih dirasakan sampai sekarang dari politik identitas ini, dan ini juga bisa menjadi pesan yang baik untuk yang mau ikut pemilu pada tahun ini. Jangan-jangan ini akan terulang. Kira-kira apa dampak yang bisa terulang kembali di politik identitas? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Yosi, luar biasa. Tetap loh, masih sempat lucu loh. Untuk mencairkan suasana. Betul, kayaknya mesti ikut Project Pop deh. Udah ya. Oke, selanjutnya tim Lunatic akan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Yosi dengan pendekatan yang sudah dipilih, yaitu politik dan hukum. Tim Lunatic, waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Kak Yosi Mokalu atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Di sini saya akan menjabarkan mengenai apa sih politik identitas itu. Politik identitas atau politik SARA adalah politik yang mengakar di masyarakat yang sejatinya bukan suatu yang negatif sebenarnya. Tapi ini bisa menjadi wadah untuk masyarakat minoritas memperjuangkan hak mereka. Tapi kadang-kadang ada oknum yang menyalahgunakan tentang politik identitas ini untuk berkampanye atau melakukan orasi kepada para masyarakat sehingga terkadang stigma yang timbul tentang politik identitas ini buruk. Padahal sebenarnya politik identitas ini tidak seburuk itu. Terkait dampak akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk mengenai dampak sebenarnya ada dua Kak, dampak positif dan dampak negatif. Secara sederhana untuk masyarakat yang mungkin masih awam mengenai politik identitas. Yang pertama dampak positif. Mungkin untuk masyarakat minoritas, contoh dari suku A yang merasa tidak pernah terpanggilkan suaranya. Namun dengan adanya politik identitas dari suku A tersebut bisa diangkat untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi semua pemimpin bisa dari suku A sehingga mereka bisa merasakan jabatan tersebut itu kayak gimana, pemerintahan itu seperti apa. Namun untuk dampak negatif adalah ini berbahaya ya Kak sebenarnya untuk kaum mayoritas. Misalnya dari suku B atau mungkin agama B. Hanya mereka terus selama 100 tahun ke depan yang dapat memimpin negara kita atau memimpin pemerintahan kita sehingga suku-suku lain tidak merasakan. Oleh karena itu terdapat dampak negatif dan juga dampak positif dari politik identitas. Semoga menjawab Kak. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih tim Lunatic. Seru ya. Seru dan waktunya benar-benar tepat sekali ya. Ya, mereka bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Betul, namun tentunya keseruan kita masih akan berlanjut. Karena kalau kita sudah selesai dengan babak ketiga masih ada babak yang keempat. Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu babak keempat ini masing-masing tim akan memberikan conclusion remarks atau kesimpulan dari masing-masing babak yang sudah dilewati 1, 2, dan 3. Dan tiap tim akan diberikan durasi 1 menit. Di mana waktu akan dimulai ketika kami persilakan seperti biasa. Baik, untuk giliran yang pertama kami persilakan untuk tim Suksma. Tim Suksma, 1 menit dari sekarang. Dewan juri yang terhormat, ketiga tim mempunyai goals yang sama, yaitu untuk menghapuskan politik identitas. Namun, sisi manakah yang lebih mampu untuk memberikan perubahan yang lebih signifikan? Media sosial membuka ruang komunikasi dan partisipasi politik dengan memfasilitasi interaksi antara unsur-unsur penting di dalamnya, yaitu partai dan juga institusi negara yang disebut dengan elit atau warga negara atau non-elit. Masifnya akselerasi digital turut mewarnai bias geopolitik di tengah masyarakat. Normalisasi marginalisasi, isu kepercayaan, pandangan ekstremis ruang publik, adanya aktor politik yang melegitimasi kebencian dan juga pandangan ekstremis dengan rendahnya literasi politik menjadi akar menjamurnya politik identitas. Kedua tim hanya mampu memberikan solusi teoritis tanpa ada aksi nyata. Lantas, mengapa penghapusan politik identitas dalam sistem demokrasi dengan pendekatan teknologi komunikasi akan jauh lebih aktif? Karena pada sisi kami, pada akhirnya dapat mendeteksi pola ketidakbenaran dalam manipulasi politik dan juga pada sisi kami menjelaskan
kami menjelaskan solusi yang dapat dijalankan pada akhirnya dengan implementasi yang nyata. Salam demokrasi. Iya. Terima kasih kepada tim Suksma. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan bagi tim Barudak Medan turut memberikan konklusinya. Silakan. Dewan juri yang terhormat, maka kami dapat menyimpulkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, serta budaya. Dengan penduduk yang begitu banyak dan juga memiliki latar belakang budaya, agama, serta suku yang berbeda-beda, kerap kali bangsa ini dihadapkan pada satu kondisi di mana persatuan berada di ujung tanduk. Politik identitas memberikan ruang besar bagi terciptanya keseimbangan dan pertentangan menuju proses demokratisasi sebuah negara. Apabila tidak dikelola dengan tepat dan bijak akan menyebabkan hancurnya stabilitas negara melalui pendekatan sosial dan budaya dalam konteks demokrasi, yaitu membangun budaya yang menghormati prinsip demokrasi, melakukan kampanye pendidikan publik, memfasilitasi dialog antar budaya, mendukung organisasi sipil, mempromosikan seni budaya dan media yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keterlibatan warga. Hiasi nasionalisme dengan rasa pluralisme. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih tim Barudak Medan. Selanjutnya tinggal tim Lunatik yang akan memberikan konklusi. 1 menit dari sekarang. Tibalah kita di ujung perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, kami berpegang teguh untuk tetap berdiri pada penghapusan identitas politik dengan pendekatan hukum dan politik. Kami yakin pendekatan panggung politik adalah obat terbaik untuk mengembalikan dunia politik sesuai instrumennya. Karena politik dan hukum seperti sepasang sayap pada burung yang terbang tinggi. Dan hal tersebut telah kami buktikan dengan solusi yang masuk akal, terstruktur, dan tidak mengandai-andai layaknya yang telah kami canangkan tadi. Kami yakin dengan solusi yang kami tawarkan, negara ini dapat menciptakan panggung politik suci dengan politikus yang bertuhan, bukan menjual Tuhannya. Ketika politikus berpegang teguh pada agama, maka negara ini mampu menciptakan panggung politik yang penuh integritas, karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan keburukan. Dewan juri yang terhormat, ada sebuah perspektif yang membuat kami yakin jika saudara dan Dewan juri ikut pada pandangan kami, yaitu kami memahami dampak positif mengenai identitas politik dan memberikan solusinya. Maka dari itu kami mengajak Dewan juri untuk duduk satu perahu mendayung ke arah yang sama, yaitu menghapus identitas politik dengan pendudukan hukum dan politik. Terima kasih. Habis. Iya, ketiga tim sudah memberikan konklusinya. Betul, dan kalau aku hanya punya satu konklusi, Frans. Apa tuh? Aku yakini bahwa mereka ini adalah calon-calon penerus bangsa. Tepuk tangan dulu dong untuk para grand finalis kita hari ini. Iya, dan saya setuju banget soalnya yang pada akhirnya akan menyatukan kita bukan hanya batas-batas negara, tetapi juga kesamaan sejarah dan juga ideologi. Betul sekali. Dan pemirsa sekalian, kita sudah bersama-sama melalui babak 1 sampai dengan babak 4. Betul. Saatnya kita tentunya menunggu seperti apa keputusan dari para dewan juri. Siapakah yang akan menjadi juara atau pemenang dari debat demokrasi 2023. Namun sebelumnya sepertinya ada yang mau tampil dulu nih, Frans. Ya, kita akan mendengarkan dari duet dari Noval dan juga Maizura dengan Laskar Pelangi. Yeay. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Teman-teman yang di belakang juga nyanyi bareng ya. Benar, kita harus nyanyi bareng semuanya di sini, oke? Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebas kau mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Halo. Hai guys. Cinta kepada
demokrasi, suara rakyat di hati. Dialah calon pemimpin sejati. Pemirsa sekalian, tibalah kita pada momen yang tentunya sudah sangat dinanti-nantikan. Di mana di tangan kami berdua sudah ada nama tim yang menjadi juara debat demokrasi 2023. Betul sekali. Dan sebelum kita mengumumkan pemenangnya, saya mau tahu dulu, mana pendukung dari tim Suksma? Iya, mana pendukung dari tim Barudak Medan? Kalau yang terakhir ini harus keras karena sekolahnya tidak jauh jaraknya ya. Pendukungnya tim Lunatic. Nah. Iya, baik. Tanpa menunggu terlalu lama, saya akan mengumumkan juara 2 terlebih dahulu. Baik. Saya yang deg-degan. Sama. Apakah ini namanya cinta? Beda dong deg-degannya. Beda ya deg-degannya ya. Beda. Ya mestinya sih jatuh cinta tuh bikin bahagia ya. Harusnya. Ini kenapa jadi ngomongin cinta ya? Iya karena kalau deg-degan jadi berarti bukan jatuh cinta, jatuh tempo namanya. Waduh, beda lagi tuh deg-degannya ya. Oke, balik lagi. Juara 2 dengan perolehan skor 1885. Kalau dilihat dari jawaban, mereka tadi sudah memberikan jawaban-jawaban terbaiknya. Betul. Sudah berkompetisi dengan sangat sengit. Torehan poin juga sebenarnya Sangat ketat. Hanya berselisih beberapa poin saja. Lalu siapa yang akan menjadi juara kedua dari demokrasi 2023? Runner up dari demokrasi 2023 adalah tim Lunatic dari SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan dengan pendekatan politik dan hukum. Luar biasa sekali memang perlawanan yang hari ini ditampilkan oleh tim Lunatic. Tidak gentar dari sanggahan-sanggahan dan juga pertanyaan yang dilontarkan oleh tim-tim lainnya. Betul, dan ketenangan dalam menjawab membuat jawaban-jawabannya semakin mengena. Betul sekali, juara 2 telah kami umumkan. Berarti tinggal 1 dan 3 ya? Betul, hanya tersisa peringkat 1 dan peringkat ketiga. Tinggal tersisa 2 tim. Apakah tim Suksma atau Barudak Medan? Saya akan bacakan juara pertama atau juara 1 terlebih dahulu. Juara 1 jatuh kepada kalau tadi juara 2 berhasil memperoleh 1885 poin. Juara pertama berhasil menang dengan selisih yang sangat tipis 1950. Iya. Di mana hanya berbeda 5 poin. Ya. Dari runner up, juara kedua dari demokrasi 2023, yaitu tim Lunatic. Bukan keputusan yang mudah bagi para dewan juri untuk memberikan poin demi poin bagi grand finalist kita hari ini karena perlu kita sampaikan sekali lagi perjuangan mereka sangat luar biasa, Frans. Sangat luar biasa dari babak penyisihan dan melibatkan 552 tim dari seluruh provinsi di Indonesia. Dengan itu, juara 1
Demokrasi 2023 dengan torehan 1.950 poin adalah selamat kepada tim Barudak Medan. Selamat untuk tim Barudak Medan yang berhasil menjadi juara dari Demokrasi 2023. Dengan demikian, tim Suksma yang merupakan perwakilan dari SMA Negeri 1 Sukawati Bali berhasil menjadi juara ketiga dalam gelaran Demokrasi 2023. Tim Suksma menduduki peringkat ketiga dengan 1.860 poin. Poin yang juga sangat luar biasa tentunya. Yep. Dan untuk memberikan apresiasi, kami akan mengundang terlebih dahulu Dr. Kasri Meher untuk memberikan apresiasi kepada juara ketiga, yakni apresiasi senilai Rp7.500.000. Iya, kami persilakan Dr. Kasri Meher untuk memberikan apresiasi kepada tim Suksma yang sudah berkompetisi dengan baik sekali. Iya, boleh sekali lagi tepuk tangan untuk tim Suksma, perwakilan dari Bali. Selanjutnya, juara kedua akan diberikan apresiasi senilai Rp9 juta. Kami mohon Kak Yosi Mokalu untuk menyerahkan apresiasi kepada tim Lunatic, perwakilan dari Tangerang Selatan, SMA Negeri 3, Kota Tangerang Selatan. Iya. Tidak sia-sia tentunya dukungan dari para supporter yang hadir langsung hari ini ya. Luar biasa. Terima kasih kepada Kak Yosi. Dan berikutnya kami mengundang Kak Yohana Elizabeth Harjadinata yang akan memberikan apresiasi kepada juara pertama senilai Rp15 juta. Iya. Sekali lagi selamat untuk tim Barudak Medan yang berhasil menjadi juara dalam Demokrasi 2023, tahun kedua dari penyelenggaraan Lomba Debat SMA dan Setara. Dan tim juara juga berhak mendapatkan piala bergilir yang akan diberikan oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Kami undang perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Hamda SH MSI, selaku Kepala Subdirektorat Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, didampingi oleh Profesor Eko. Suatu kebanggaan tentunya bagi tim Barudak Medan yang hari ini berhasil mendapatkan apresiasi tertinggi Demokrasi 2023. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Iya. Ditutup dengan momen-momen yang manis tadi saat bersama-sama menyanyikan lagu Laskar Pelangi. Dan sekali lagi tentunya kami ucapkan selamat kepada juara 1. Namun tentunya untuk yang belum berhasil meraih kemenangan tidak usah patah semangat. Ya. Jangan berkecil hati, teruslah berjuang untuk menjadi penerus bangsa yang hebat, luar biasa dan mampu membawa perubahan. Iya. Dan akhir kata saya Fransikolas dan rekan saya Kak Cita Caroline undur diri dan terima kasih. Kita tutup dengan momen kebersamaan sekaligus mengingatkan juga bahwa sesaat lagi kita sudah bisa untuk memaksimalkan kesempatan suara kita. Betul, menghadapi tahun pemilihan di tahun 2024, jangan lupa untuk memberikan suara kita kepada pilihannya. Betul, tepuk tangan sekali lagi untuk Demokrasi 2023.
kenalkan kami dari sekolah ini. Jauh perjuangan bisa sampai ke sini, tapi kami masih punya banyak energi. Kami telah siapkan argumentasi, sikap kami mendukung tema yang dikasih. Kami punya data bukanlah asumsi, analisa logis dan mudah dimengerti. Semua dapat dibuktikan dengan presisi. Para dewan juri yang kami hormati, walau beradu kami tidak membenci. Dalam demokrasi perbedaan pasti, tapi lawan debat kami juga saudara kami. Sang pendeta hebat, lantang bersemangat, selalu menghormati